Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukawati SPD, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya membuat aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif dan saya memberikan diseminasi atau pengimbasan ke rekan sejawat di SMK Negeri 1 Taluditi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Taluditi, yang saya sebut nama beliau Ibu Farida Manggas SE, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Taluditi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan kuasanya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat doa, dan yang kelima diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum, yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, perwakilan dari SMK Negeri 1 Taluditi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di tempat yang berkah ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya. Kita masih dipertemukan dalam diseminasi materi budaya positif
yang akan disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak pada komunitas belajar pelita SMK Negeri 1 Taluditi. Bapak Ibu, tak lupa juga kita mengucapkan syukur kita sudah mempunyai komunitas belajar. Walaupun di depan Bapak Ibu tertulis komunitas, karena yang tertulis ini mungkin tidak ada mata. Komunitas itu ya, nanti setelah terbentuk, saya lihat, dan setelah tertulis, terima nanti saya astaga komunitas belajar pelita SMK Negeri 1 Taluditi kemarin sudah dibentuk bersama-sama dengan diseminasi materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi komunitas belajar ini kalau untuk SMK, kalau di pendidikan guru penggerak itu komunitas praktisi, ia sama sebagai wadah tempat untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ia sama. Kalau di sekolah penggerak biasanya komunitas belajar kombel, ya di PNM kombel. Kalau di pendidikan guru penggerak, di calon guru penggerak, komunitas belajar dia sama. Karena kalau untuk di komunitas belajar itu, komunitas praktisi, dia merupakan perkumpulan beberapa guru yang mempunyai keresahan bersama, kegelisahan bersama. Tentang apa kegelisahan? Keresahannya tentang pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian ada proyek ya P5 yang sering Bapak Ibu laksanakan atau sering kita sebut dengan P5. Jadi komunitas belajar ini Bapak Ibu tempat atau wadah pengembangan kompetensi yang akan didiseminasikan oleh calon guru penggerak. Jadi kita wajib bersyukur Bapak Ibu, kita ikuti perkembangan kurikulum, perubahan kurikulum, sehingga apa yang menjadi materi, apa yang menjadi perubahan akan terserap di SMK Negeri 1 Taluditi, terutama tentang materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Jadi mulai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada visi misi, sudah Bapak Ibu ya, sudah ada visi misi pendampingan individu kedua, sudah didiseminasikan. Bagaimana cara menyusun visi misi? Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai cita-cita. Ketika Bapak Ibu bertujuan untuk menjadi guru, berarti ada tujuan, ada cita-cita, ada impian dari Bapak Ibu. Impian, cita-cita itulah visi. Kemudian dikembangkan menjadi misi. Dan sekolah ada tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara menyusun visi misi. Diawali dengan kalimat rompang. Ya, sudah Bapak Ibu praktekkan pada pendampingan individu yang kedua. Kemudian hari ini budaya positif dengan budaya positif. Jadi bagaimana menerapkan budaya positif, strateginya ini yang akan dijelaskan oleh calon guru penggerak. Jadi mulai bulan Juli kita akan ada budaya positif. Apa yang akan kita sepakati di SMK Negeri 1 Taluditi? Budaya positif itu contohnya misalnya 5S. Pernah dengar 5S ya? S pertama adalah senyum dulu. Ya. Salam-salam kita harus senyum. Jangan sampai setelah salam kita pada itu senyum. Senyum dulu dari jauh. Ya, jangan cemberut. Apapun yang terjadi di rumah, sampai di sekolah kita senyum dari jauh. Kemudian salam, senyum, salam, assalamualaikum. Kemudian sapa, assalamualaikum ibu, assalamualaikum Pak Imam, salam. Jangan assalamualaikum. Nah, jangan sampai langsung membentak karena wajib, karena ketika sudah didiseminasikan
Maka wajib diterapkan dan wajib Bapak Ibu menjalankan. Baik guru, kepala sekolah, siswa, maupun yang ada di lingkungan sekolah, tokoh masyarakat yang akan datang, warga sekolah yang akan datang, itu wajib. Ya, Bapak Ibu guru. Jadi budaya positif ini yang akan dijelaskan oleh calon guru penggerak. Budaya positif apa yang akan diambil oleh calon guru penggerak Ibu Rian maupun Ibu Suka? Apa yang akan diterapkan? Dan diharapkan untuk semua guru dan warga sekolah kita harus kolaborasi. Jika seandainya hanya guru penggerak yang bergerak, karena guru penggerak ini ada moto tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi dari dalam diri dulu, jangan sampai hanya calon guru penggerak yang tergerak. Biar saja kami mereka punya program. Tidak Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan, alhamdulillah kita sudah ada perwakilan. Maka apa yang mereka dapatkan, mereka diseminasikan, kita terapkan di sekolah. Jadi harus ada perubahan terus. Kita akan mengalami perubahan terus. Nah, harus tergerak dulu Bapak Ibu guru, harus tergerak. Kemudian bergerak, menggerakkan. Sehingga kolaborasi itu tercapai. Kalau cuma calon guru penggerak yang bergerak, kolaborasi tidak akan tercapai. Tujuan sekolah tidak akan tercapai. Ya, Bapak Ibu, endingnya ini di tujuan sekolah untuk murid-murid dan murid. Jadi jangan berpikir untuk guru. Ya. Nanti sebentar setelah ini ada diseminasi lagi dari yang ikut kemarin sosialisasi Sipedas. Ada Pak Abi, ada Ibu Uji dan saya sendiri. Ada lagi Sipedas. Jangan bilang pedas, ya, Sipedas. Nanti apa itu Sipedas akan disampaikan oleh Pak Abi, akan disampaikan oleh Ibu Uji setelah diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif. Jadi kita harus kolaborasi, harus kerjasama. Kita saling membantu, ya, semuanya untuk SMK Negeri 1 tahun ini. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh Pak. Ya, itulah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pada acara berikutnya yaitu doa yang akan dibawa langsung oleh Bapak Imam Muhtar SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ibu Kepala Sekolah, kurikulum, Bapak Ibu kepengurusan dan Bapak Ibu staf dan guru, marilah untuk kegiatan selanjutnya yang kita lakukan ini adalah masuk pada sesi doa. Jadi kita awali dengan doa sebelum kita masuk pada acara berikutnya, yaitu destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon teman kita sebagai guru penggerak. Jadi kita mulai saja sebagai langkah awal. Semoga kegiatan kita ini tidak ada halangan suatu apapun dan bisa menjadi berkah dan barokah buat kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Biridho'illahi ta'ala syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bina'amu wa kafajida ya rabbana. Sallallahu alaihi wa sallam.
sahih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa shifaan fil amwat wa rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fid dunya wa maghfiratan fid akhirati wa 'ala salih wa Allahumma iftah 'alaina wa barik khairu ma barakta wa barakta ni'ma wa barakta rizqu wa barakta quwwata wa nafsu wa salamati. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa da'atin akhirah. Allahumma qini bi wal badi wa rahmatuka kama rasulullah jami'ul mu'minin wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wa amwatihim salihin nasuhin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu desiminasi dari calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Masih semangat. Ya, masih semangat, masih senyum. Masih bahagia. Bapak Ibu masih bahagia, ya betul. Apapun itu kita perlu bahagia. Untuk mendapatkan sesuatu hal juga itu bahagia itu perlu. Izinkan saya untuk diseminasi hari ini pada budaya positif. Perkenalkan, saya Sukawati SPD CGP dari SMK Negeri 1 Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, angkatan 10. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya coba bagi ke Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman di sini itu sudah banyak yang tahu. Cuman ada beberapa persepsi kita yang perlu kita luruskan bersama. Saya masuk di CGP itu juga sebenarnya mentahan. Jadi banyak mentahan yang saya lakukan dan banyak hal yang saya lakukan ternyata setelah dapat ilmunya baru ada penguatan, kemudian baru merasa kalau yang kemarin itu sesuatu yang salah, baru yang kemarin itu kemungkinan ada satu. Jadi memang disitulah tempatnya manusia. Betul, selama ini kita merasa oh yang kita lakukan itu sudah benar, tapi ternyata ada ilmu yang lebih. Jadi setiap alhamdulillah kita ada di era yang memang ilmunya sudah banyak sekali. Kita sebenarnya bisa mendapatkan itu di mana saja. Cuma mungkin kesempatan kali ini saya dengan Ibu Rian yang baru mendapatkan materi budaya positif itu akan mencoba membagi ke teman-teman. Jadi di dalam materi itu ada tadi sudah tentang penjelasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi. Sebelumnya mohon diisi dulu kursi bagian depan. Oke. Saya mohon izin untuk teman-teman untuk hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak pada
pikirannya. Nanti ketika dia sudah berpikir, berarti akan ada hal yang dia yakini. Lanjut, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal yang ada. Yang lainnya itu banyak, yang lainnya banyak. Ini saya hanya ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, hubungannya dengan disiplin positif, dengan nilai-nilai kebajikan, itu kita akan bawa ke dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi, kita akan coba merubah. Misal ada kata-kata seperti ini di aturan. Jangan datang terlambat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, positifnya bagaimana? Besok datang lebih pagi ya, betul. Datang tepat waktu ya. Jadi kita rubah dari kata jangan ke dalam bentuk kalimat positif. Gunanya apa? Supaya itu menjadi keyakinan diri. Jadi kata jangan itu betul. Kalau kemarin-kemarin kita yang masih punya baby-baby, itu kan banyak sekali ilmu-ilmu parenting ya, ilmu-ilmu ibu-ibu. Jangan katakan jangan, karena itu akan mematikan kreativitas anak-anak. Jadi dirubah dia dalam bentuk kalimat positif. Ini adalah keyakinan kelas, dan insya Allah kita di SMK Negeri 1 Taliti ke depannya tata tertib yang ada. Jadi kalau kemarin kita kan buat tata tertibnya gitu kan? Ya, tata tertib sebelum ada tata tertib sekolah itu harusnya dibawa dulu dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu. Oh, di kelas 10 APHP, 10 ATP, apa keyakinan kelas yang mereka mau? Nah, setelah itu kita akan menjadikan ini sebagai keyakinan sekolah. Nah, kenapa tadi sudah dijelaskan tadi bagaimana hubungannya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu ketika kita langsung, maksudnya siswa tidak tahu datang terlambat, langsung saja bersihkan ini ya, angkat sampah ini ya, itu hukuman. Tapi dia akan menjadi konsekuensi ketika itu dia memang sudah ada aturan yang jelas. Mereka sudah tahu sebelumnya dan mereka sudah sepakati. Besok kalau kamu datang terlambat, masuk di kelas misal lewat 20 menit, berarti waktu istirahatmu tidak ada. Itu menjadi konsekuensi. Itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi arahnya nanti ke keyakinan kelas seperti itu. Ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, berarti kita akan mencoba konsekuensi dengan aturan itu, konsekuensi dengan keyakinan itu. Lanjut. Ini tentang motivasi eksternal dan internal. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah tahu ada dua jenis motivasi yang terbentuk, ada eksternal dan internal. Mudah-mudahan kita sama-sama, kalau tadi penghargaan dengan hukuman itu terbentuk hanya akan hanya motivasi eksternal yang terbentuk ketika diberikan hukuman, ketika diberikan penghargaan, ketika apresiasi yang diberikan. Jadi beda tadi konsekuensi, kembali ke masuk dia ke apresiasi. Jadi memberikan apresiasi itu akan mencoba kita mengangkat motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Jadi dibangun motivasi internal dalam dirinya. Ini yang bedanya yang apresiasi ya. Ada pengakuan khusus dan pribadi. Jadi artinya ketika misal Ibu Ana, mohon maaf ya kasusnya kemarin Erlan dengan Taha ya. Jadi kita coba angkat itu Erlan yang pernah mau dipanggil ya. Kita sudah mau eksekusi. Ternyata ada perubahan yang dilakukan. Nah, perubahan itu jadi bukan hanya Ibu Ana, harusnya bukan hanya Ibu Ana yang memberikan penghargaan ke dia supaya dia merasa dihargai. Nanti sebentar kita akan masuk di kebutuhan dasar. Itu akan ada hubungannya ke sana. Jadi kita semua warga sekolah itu bisa jadi bergantian juga untuk memberikan penghargaan ke dia. Alhamdulillah kamu sudah tepat waktu ya. Artinya dia akan merasa diterima di situ. Kemudian apresiasi yang diberikan itu bukan hanya tidak disampaikan di muka umum. Kalau disampaikan di muka umum di depan teman-temannya, berarti itu sama dengan penghargaan. Penghargaan dan hukuman tadi itu sama saja. Itu akan mematikan kreativitas anak-anak. Tapi apresiasi boleh diberikan secara pribadi. Didatangi anaknya, oh sudah bagus ya, kamu sudah bertanggung jawab, sudah bagus ya, kamu sudah datang tepat waktu. Berarti itu adalah bentuk apresiasi yang diberikan ke siswa. Dan bukan hanya dia, ada hal-hal kecil yang
siswa terapi, siswa ini. Jadi yang diberikan itu diapresiasi apa yang mereka lakukan, dan hal-hal yang seperti itu, misal dia sering, kalau Pak Imam ya, wahyu ya, cepat sekali di ruangan ibadah ya, ya itu diapresiasi. Kita juga sering di sana sampaikan, itu juga Pak boleh secara pribadi disampaikan ke beliau supaya semangatnya itu lebih muncul lagi. Jadi dia tidak serta-merta melakukan itu ketika mau dipuji, bukan mau dipuji, tapi memang dia sudah ini saya lakukan karena memang keyakinan dalam dirinya itu. Oke. Kemudian pada saat pemberian apresiasi itu kita fokus pada proses. Prosesnya ini yang dilihat bukan pada hasilnya, tapi proses bagaimana dia berubah, bagaimana dia berubah diri, itu ya kita rubah. Lanjut. Nah ini saya tebalkan, sebenarnya harusnya ini ditebalkan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian tindakan yang dilakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan hal itu, berarti kita memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kemudian motif perilaku manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun perilaku buruk seseorang merupakan respon dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Ini yang saya beberapa kali sentil dengan Ibu Ana. Anak-anak kita. Jadi saya dalam guru penggerak itu baru mencoba mengkaji tahu, mencari tahu, kemudian mencoba, oh iya ternyata betul. Ketika ada perilaku buruk seseorang, ketika ada perilaku buruk anak, berarti itu ada sebab dan akibat. Itu ya. Ada sebab dan akibatnya. Sebab dan akibatnya di mana? Itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kalau murid, kebutuhan dasarnya yang mana? Ini kebutuhan dasarnya mereka. Mereka butuh bertahan hidup. Mereka butuh makan. Jadi ada biasanya yang keluar. Jadi itu juga yang saya pelajari dari siswa. Ada yang keluar sebelum jam istirahat. Harusnya itu jangan dulu dihukum, tanya dulu, kenapa kamu keluar nak? Kenapa? Mereka mencoba memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Itu. Kemudian ada keinginan untuk merasa diterima atau kasih sayang. Jadi mohon maaf, saya pernah masuk dalam satu kelas, saya tidak usah sebutkan kelasnya. Saya bertanya pada beberapa orang, satu dulu yang saya coba tanya, dan ternyata itu nyambung ke yang lain. Nyambungnya di mana? Mereka menyampaikan ternyata ada beberapa anak di kita itu yang, mohon maaf, keluarganya sudah bercerai, broken home ya? Iya. Dan itu ternyata secara ini kita tidak terlalu perhatikan, tapi coba apa hal yang mereka lakukan itu mencoba menarik perhatian kita, mencoba perilakunya seperti ini, kemungkinan dari sini. Jadi setelah mempelajari tentang kebutuhan dasar, kalau saya di HP itu sudah mulai meraba-meraba. Harusnya ini menjadi PR kita di awal pembelajaran, itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik. Oh si ini sebenarnya dia butuh di mana? Ketika kita melakukan wawancara, misal dari broken home ini, berarti kebutuhan dasar mereka itu ditandai. Mereka ini butuh kasih sayang, mereka ini butuh merasa diterima. Makanya itu perlakuan kita akan berbeda juga. Setelah pembelajaran budaya positif itu kami masuk di budaya pembelajaran berdiferensiasi. Di pembelajaran berdiferensiasi itu ini juga gabungan dari sini. Apa hal yang kita dapatkan dari asesmen diagnostik itu akan kita bawa dalam proses pembelajaran. Kemudian salah satunya anak kita itu sebenarnya bebas. Sebenarnya bebas itu dalam artian mereka bisa memilih sendiri. Makanya ketika keyakinan kelas nanti kita bentuk salah satu hal untuk memenuhi kebebasan mereka. Jadi mereka bebas bereksperimen. Misal tadi ya tanggung jawab. Kalau tanggung jawab nilai kebajikan misal di kelas 11 ATP, misal di kelasnya Ibu Ana ya. Kelasnya Bu Ana butuh, dia keyakinan kelasnya maunya nilai kebajikannya tanggung jawab. Di list daftar kegiatan, daftar apa yang perlu mereka lakukan. Jadi kayak apa yang harus mereka lakukan. Misal tadi ya tanggung jawab. Kalau tanggung jawab nilai kebajikan misal di kelas 11 ATP, misal
Jadi di atas misal tanggung jawab. Yang mana yang terlihat? Kalau apa yang mereka lakukan itu akan terlihat tanggung jawab, dan apa ketika menunjukkan hal tersebut yang tidak terlihat itu bagaimana? Makanya nanti kita akan bisa mendeteksi anak-anak tersebut berdasarkan pada keyakinan mereka. Nah ini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan mencari kesenangan, damai dan tertawa. Mohon perhatiannya dulu untuk Bapak Ibu guru. Jadi yang saya pahami dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu juga ada hubungannya dengan ini. Ternyata anak-anak kita itu semua ini kita itu sebenarnya butuh bermain. Makanya dalam proses pembelajaran permainan itu boleh dibawa supaya mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya ini. Mereka itu rasa bosan di dalam kelas. Jadi mungkin apa ya? Saat ini juga kalau Bapak Ibu yang ada duduk di sini mungkin merasa bosan, itu sedikit saya di sana ini butuh apa ini? Ada kebutuhan dasar yang Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar. Kalau yang butuh kopi orang butuh bertahan hidup. Iya kan? Jadi ketika melihat ini, ada 5 kebutuhan dasar. Ini yang satu per orang kelakuannya seperti ini, dia sudah mulai merasa bosan di dalam. Berarti harusnya dia butuh kesenangan, ya kan? Ketika dia mengantuk, berarti dia butuh juga bertahan hidup. Karena bertahan hidup, ya kan? Butuh istirahat, ya kan? Jadi satu persatu termasuk ke siswa kita bisa mengidentifikasi. Setelah ini saya yakin wali-wali kelas, Bapak Ibu guru itu ketika masuk di dalam kelas melihat sesuatu, si Sulaiman Taha ini apa kira-kira yang harus dipenuhi? Apakah dia butuh senang? Kalau dia butuh senang, tugasnya kita untuk memberikan itu. Kalau dia butuhnya kasih sayang, berarti tugasnya kita untuk itu. Dan memang sudah seperti itu guru. Jadi saya juga nanti masuk di sini baru otaknya lurus. Kalau kemarin mungkin agak bengkok-bengkok, ya masih ada posisi-posisi yang saya lakukan yang sebenarnya itu salah, dan ternyata ini baru diluruskan, walaupun sedikit-sedikit masih ada bengkoknya. Ya emosi sebentar ini yang kita posisi kontrol yang akan kita bahas. Oke, loh ini kesenangan terus. Nah ini ada penguasaan. Jadi ada di antara siswa-siswa yang saya perhatikan juga, ini butuh penguasaan. Biasanya yang butuh penguasaan itu dia selalu ingin menjadi pemimpin. Saya yakin Bapak Ibu guru itu tahu siapa di antara anak-anak didiknya yang sebenarnya butuh untuk itu, ya. Mereka suka menjadi pemimpin, mereka suka mengamati, mereka suka mencoba hal baru. Ketika dia dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan, mereka juga biasanya rapi dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah itu. Oke. Itu 5 tadi ya, 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi saya ulangi di sini. Banyak mati sana semua mati. Ya ini, saya yakin Bapak Ibu setelah ini itu sudah bisa memilih. Si A ini sebenarnya butuhnya di sini, si B ini butuhnya di sini. Nah ini sebenarnya akan menjadi tugas besar kita, PR besar kita. Yang dikelompokkan yang merasa butuh kasih sayang itu si ini nih. Kalau yang mau dia kesenangan, butuh kesenangan, si ini. Tapi tetap dalam koridor untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada, bukan di luar dari situ. Misal, karena si siapa ya? Si Didik misalnya, dia butuh kesenangan, akhirnya kita bawa dia terus ke pantai, ke Poci misalnya. Bukan seperti itu, tetap dalam koridor untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena kita arahnya ada dalam dunia pendidikan, tujuan kita jelas. Jadi ini, ada 5 yang harus ada: bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, setelah ini ada 5 posisi kontrol ternyata sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Mohon angkat tangan. Mungkin dari arah mulai Bu Srita. Kira-kira di posisi kontrol mana Bu yang biasa dilakukan? Saya lebih ke teman.
Kemana Pak? Nomor 2. Oh, nomor 2, pembuat rasa bersalah. Oke, tahan dulu. Kalau Pak Bidin, Penghukum. penghukum. Oke, kalau penghukum yang pemantau itu beda-beda tipis ya. Oke. Ibu Waka pemantau. Oke, Ibu Waka pemantau ini ya betul karena dia ada di Wakasek kurikulumnya memantau ini tindak tanduk bukan hanya muridnya tapi gurunya juga. Oke, kalau Ibu Rahmi posisi mana? Oh, posisi teman. Kalau Pak Pur? Saya nomor 2. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 posisi teman. Kalau Bunda? Ibu Ratna. Ibu Ratna bagaimana? Di posisi mana? 1. Posisi teman. Kalau Ibu Ana? Posisi teman. Oke. Lanjut. Ibu. Kita. Ibu Mia. Di posisi mana Bu? Posisi pemantau. Ibu Vita. Maaf, Fit. Di posisi mana Bu? saja pokoknya. Memposisikan Tinggal pilih bukan diri. Tinggal pilih saja ya. Posisi teman. Ibu kita, Ibu Santi. Tidak mengurangi nilai. Ada di posisi mana ini Bu? Semuanya Manajer ada ya, ini. manajer. Ya. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Ibu Akida. Kita 3, teman. Teman. Oke. Kenapa tidak ada yang sampai di sini? Tidak ada manajer. Oh, belum merasa. Manajer. Nanti sebentar kita akan lihat bedanya. Ya, oke. Ini sudah dipegang masing-masing, dikantongi masing-masing. Ya, hukum. Nah, ini penghukum. Kalau dia penghukum, itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, termasuk saya. Saya akui, ya. Oke. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi, termasuk tata tertib. Beda ya ketika keyakinan kelas yang akan kita bentuk nanti. Tidak apa-apa dulu, memang sudah begitu. Saya juga merasa salah. Ya, saya juga merasa ada di situ. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, Pak. Awas. Tuh, saya itu. Awas kamu ya. Tidak ada yang kata saya kasih masuk di ruang pendisiplinan. Oh, saya itu. Langgar kamu ya, kamu selalu saja salah. Ini kamu sudah ada ini salah terus. Begitu kan? Nah, ini selalu. Ih, kamu ini, Wahyu ini, selalu kamu yang terakhir selesai tugasnya. Apa maksud ini? Nah, itulah. Jadi di situ semua ini. Jadi senantiasa percaya bahwa hanya satu cara yang berhasil, yaitu caranya siapa? Ya, caranya dia, caranya guru. Kalau saya, caranya saya yang saya rasa saya berhasil. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang ini Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya suaranya lebih lembut, ya, supaya dia merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Ini juga biasa saya lakukan di ruang pendisiplinan. Saya mau satu-satu. Makanya saya merasa ini masih di guru penggerak, saya banyak tersinggungnya. Kenapa? Karena saya lakukan ini. Iya, saya di dalam ruangan itu. Saya coba menggali mereka, coba-coba. Nah, akhirnya kata-katanya bagaimana? Ibu ini kejam sekali sama kamu. Akhirnya kan, saya ini rasa bersalah. Padahal ibu ini suka sama saya. Ibu ini selalu memperhatikan. Bahkan begini, saya kadang bawa-bawa. Kamu itu kalau dengan guru-guru kamu salah, ibu beda loh kamu. Gitu. Akhirnya mereka itu ada rasa bersalah. Kemudian berapa kali ini saya kasih tahu kamu? Kan begitu kan? Kadang kan kita sering bilang, berapa kali sih saya kasih tahu jangan datang terlambat. Kamu datang terlambat terus. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, termasuk kemarin itu yang kasus ya Ibu Santia di kelas sekolah PHP, ya, itu membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Mohon diperhatikan. Posisi pertama dan kedua itu memberikan identitas gagal. Bukan saya yang bilang, tapi itu sudah teori. Itu sudah teori dan itu sudah hasil pengujian. Itu gagal. Kenapa pemberian hukuman penghukum tadi dengan pembuat rasa bersalah? Karena
murid merasa tidak berharga, suatu saat nanti rasa percaya dirinya itu akan turun. Karena dia merasa telah mengecewakan. Dan ini yang sering saya lakukan. Walaupun dia berubah, itu hanya motivasi dari luar yang muncul. Setelah dia tidak di sini, ke sana lagi ketika dia kalau saya yang perempuan rasa bersalah, ketika dia tidak ketemu dengan Ibu Suka lagi, itu bisa dia ulangi lagi ke orang lain. Kalau ada kesalahan, apalagi yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan salah yang dia lakukan, itu bisa dia lakukan karena memang bukan dari dalam diri. Kecuali motivasi eksternal dengan internal ini muncul bersamaan, itu bisa menjadi nilai kebajikan. Apalagi kalau nilai internal yang muncul. Yang dua ini dianggap dia gagal. Kalau yang ketiga, ini sudah mulai masuk sukses hari ini, ya, sukses hari ini. Teman, pada guru yang pada posisi teman itu tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini kalau hubungan yang terjalin itu baik. Kenapa dikatakan dia sudah masuk posisi berhasil? Karena memang kita sifatnya kan harus ramah. Ketika dia hanya memposisikan diri sebagai teman di waktu-waktu tertentu, ketika dia butuh anak, berarti itu masuk dalam posisi negatif. Nah, apa yang bisa dia mengatakan, ayolah bantulah ibu. Kemudian, kamu ingat gak bantuan ibu selama ini? Ya, itu posisi teman. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Positif ketika guru itu berlaku ramah. Tapi di mana negatifnya? Hal negatif dari posisi teman, ketika suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut, maka anak tersebut akan kecewa. Ketika kita sudah tidak memposisikan diri sebagai teman, maka si anak itu merasa, perasaan saya ini berteman dengan ibu. Kenapa dia begini lagi? Akhirnya kan timbul rasa kecewa dalam dirinya. Nah, murid merasa dikecewakan, maka dia yang negatifnya dia tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul, murid hanya akan bertindak ke guru-guru tertentu dan terjawablah. Ibu Ratna punya kata-kata di sana, di lapangan. Ibu pernah berkata begini, kata, ini kelas bahasa PHP nanti ibu suka. Kamu dengar, guru-guru lain tidak. Kenapa? Karena saya sering memposisikan diri sebagai teman ke mereka. Ada positifnya mereka mendengar. Tapi ini, ketika hanya pada guru-guru tertentu, di sekolah kita bisa kita ramah ke mereka, kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Tapi semuanya seperti itu, posisi teman semua. Kalau hanya 1-2 orang yang posisi teman, yang lain tidak, berarti hanya orang-orang tertentu yang anak ini akan mendengar. Tapi ketika kita semua memposisikan diri, dan memang anak-anak itu harus dibuat nyaman supaya dia bisa belajar dengan baik. Jadi harus kolaborasi semua. Kalau hanya Ibu Mus, hanya Ibu Ratna, hanya Ibu Pitansa, berarti hanya orang-orang itu saja yang dia akan dengar. Inilah negatifnya di posisi teman. Tapi positifnya ada. Mereka akan mengikuti kemauan guru tersebut. Lanjut. Untuk pemantau, ini saat kali ini sebenarnya Ibu Waka, Ibu Ken termasuk sering memantau kita. Itu posisi pemantau. Kenapa? Dia memantau, diawasi berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dan konsekuensi yang terbentuk. Jadi misal nanti keyakinan kelas akan ada, berarti posisi teman dengan posisi pemantau itu kita bisa lakukan. Itu masih masuk dalam identitas sukses. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, apa peraturannya? Itu ya, apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Ini saya sering lihat ketika Pak Bidin piket hari Senin, itu kan ketika yang terlambat. Minggu ini Pak Bidin sampaikan, konsekuensinya minggu depan kalau kamu terlambat lagi ini. Misalnya kemarin Pak yang memungut sampah 50 jenis. Berarti posisinya Pak Bidin saat itu dia sebagai pemantau. Memantau hasil dari kesepakatan yang minggu lalu. Tidak, ini masih dalam proses masih dalam proses pemantau, masih masuk identitas sukses. Seorang pemantau itu
dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan bisa menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Nah, yang tidak bagusnya di pemantau yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa berikan gambaran? Posisi pemantau. Mungkin pernah ada kasus. Kalau di LMS kemarin kita begini kasusnya. Ada kasusnya begini. Di aturan di sekolah tersebut itu semuanya harus memakai sepatu hitam. Itu ya. Di sekolah tersebut aturannya seperti itu. Kemudian ada siswa, misal namanya Ani. Ani ini datang terlambat. Dia buru-buru jauh rumahnya. Posisinya dia buru-buru. Kemudian dia salah menggunakan sepatu. Apa yang dilakukan seorang pemantau? Dia harus tetap dengan aturan itu. Dia kaku. Dia sudah sampaikan, anak ini sudah sampaikan, dia sudah minta maaf. Jadi posisi pemantau bisa jadi kita memantau, bisa menetapkan konsekuensi yang ada, tapi tolong ditanyakan dulu situasi dan kondisi si anak tersebut. Karena jangan sampai kita memposisikan diri sebagai pemantau, ternyata tidak. Kita menjadi penghukum. Itu. Jadi kenapa tadi saya bilang beda-beda tipis ini penghukum dengan pemantau? Ketika dia kaku dengan aturan, ketika memang itu harus konsekuensinya seperti itu, sementara ada situasi di luar dari itu yang mengakibatkan si anak berbuat, dia jatuhnya bisa ke hukuman, bukan lagi pemantau. Tapi posisi teman-teman pemantau itu boleh-boleh saja. Nah, mana posisi yang paling ideal di antara kita yang belum ada? Tadi satu persatu. Yang paling ideal sebenarnya ini, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke tahap ini. Pada posisi manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila keyakinan kelas, bila dia mau memantau keyakinan kelas, berarti dia bisa jadi di posisi itu, kembali di posisi itu. Pada posisi manajer itu akan mengacu kepada restitusi. Restitusi itu yang mana? Jadi saya membawa dulu ke Bapak Ibu ke sini. Sebelum kita memahami betul ini posisi manajer. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses memperbaiki kesalahan sampai pada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Kemudian ditanya, orang seperti apa yang kamu inginkan? Nilai kebajikan mana yang kamu inginkan? Ada proses dialog. Nah, yang tadi dijelaskan pada proses restitusi itu ada tadi segitiga restitusi. Yang pertama ini, ketika anak-anak berbuat sesuatu, kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana caranya? Supaya kalau proses menstabilkan identitas itu dari dia gagal, dia berbuat salah, itu dinaikkan ke positif. Gurunya akan berkata. Jadi ada beberapa contoh pernyataan. Berbuat salah itu hal manusiawi. Itu menstabilkan identitas itu. Misal si A terlambat. Iya, tidak apa-apa itu nak. Ini dulu yang pertama yang dilakukan itu menstabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau ini lagi posisi bertengkar misalnya. Bapak Ibu, saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi pada proses menstabilkan identitas, kata stabil, identitas murid itu distabilkan. Ditanya dulu dia, apakah saat ini posisi kamu berbuat salah? Kalau dia merasa, ya ibu saya sudah salah, saya sudah datang terlambat. Distabilkan dulu identitasnya, maksudnya kita coba bangun komunikasi dulu. Iya, tidak apa-apa. Ibu juga pernah terlambat.
lambat, ibu juga berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu dulu. Maksudnya proses dialog ini dulu yang dimunculkan, karena kita tidak bisa memberikan solusi kalau bukan menstabilkan identitas. Jadi ini segitiga dimulai dari bawah, mulai dari sini. Kalau kita mencoba menyelesaikan permasalahan siswa, mulai dari sini dulu. Mudah-mudahan kedepannya ketika BK atau kita semua ini, itu prosesnya di sini dulu, menstabilkan identitas. Setelah itu, apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, kita harus membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi ini baku sambung ya, baku satu. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Jadi guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya begini, kalau dia datang 7.15, pada saat validasi tindakan yang salah, kita bisa katakan, oh bisa saja ini kamu datang 7.30, tapi ternyata kamu bisa datang lebih cepat dari itu 7.15 ya, walaupun terlambat. Tapi kan sebelumnya sudah ada menstabilkan identitas. Setelah identitasnya stabil, baru naik pada posisi validasi tindakan yang salah. Kemudian ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal tersebut. Itu, mengapa kamu lakukan. Jadi ada alasannya. Makanya tadi bedanya penghukum dengan pemantau seperti itu. Kalau penghukum, ya dihukum saja. Kalau dia masih memantau, berarti ditanya di anaknya. Dan termasuk posisi manajer. Kalau dia sudah sampai posisi manajer, dia sudah menerapkan pola segitiga restitusi. Ya. Kemudian lanjut, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi dari hari ini? Besoknya kamu bisa berbuat yang lebih bagus lagi kira-kira. Jadi divalidasi tindakannya, ditanyakan apa kesalahannya, kemudian itu lanjut. Kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi di esok hari. Yang terakhir, nah ini menanyakan keyakinan. Pada saat menanyakan keyakinan, anak dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau apa aturan di sekolah kita? Kalau nanti keyakinan kelas sudah terbentuk, berarti kita akan tanya, keyakinan kelasmu bagaimana? Oh, misalnya dia jawab, oh di kelas itu ibu harusnya disiplin, datang tepat waktu. Oh, kalau begitu tadi kamu sudah langgar itu. Itu pola-pola yang dilakukan. Kemudian, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi kita mencoba berdialog dengan siswa. Termasuk yang tadi yang saya ceritakan, kasus yang kisah yang di Loka 2 kemarin, termasuk ada kepala sekolah Pak Amir Ibu, ya, itu dia sampaikan begini, ada kasus dan itu pernah kejadian sama dia. Siswa itu pokoknya dia datang terlambat, kemudian dia suka malak-malak temannya, suka malak. Ternyata dihukum di apa itu tetap tidak berubah, tidak ada perubahan yang berarti. Nah, Pak Amir itu dia panggil ke ruangan. Dia tanya alasannya ini anak kenapa berbuat seperti itu. Dia coba menerapkan segitiga restitusi. Di mana tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dia sampailah pada pertanyaan, kenapa kamu palak itu temanmu? Ternyata dia memang menyampaikan dia tidak ada uang sama sekali. Dia jalan dari rumah itu, dia tidak bawa uang. Akhirnya karena dia merasa dia mampu membuli teman dia, maksudnya merasa dia lebih besar dari temannya, itu dia palak, minta uang. Berarti ketika sudah kembali ke yang tadi, perilaku buruk seseorang itu akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Ketika itu sudah ditahu, ketika itu sudah diidentifikasi, lanjut kita tanyakan, keyakinanmu bagaimana kira-kira? Kalau kamu lakukan seperti ini, apakah itu betul? Jadi dialognya seperti itu, bukan kita yang marah, tidak boleh begini. Artinya kan itu dari kita. Dia akan mengikuti kita karena dari kita. Berarti motivasi eksternal, motivasi dari luar, hanya dari guru kan. Tapi ketika berdialog, siswanya dipanggil, Pak Amir dipanggil siswanya, dia berdialog, dia sampaikan semua unek-uneknya sampai dia menangis di situ. Terakhir pertanyaannya Pak Amir,
Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Akhirnya dia sendiri, ketika dia sudah keluarkan semua unek-uneknya dari dirinya sendiri, dia sampaikan, besok saya akan berubah Pak, saya sudah mau datang tepat waktu. 1 minggu kemudian, anaknya datang tepat waktu. Setelah ini dilakukan, harus direfleksi. Jadi bukan hanya berhenti di situ, karena sudah 1 minggu berlalu, oh sudah ada perubahan, ya bukannya ya. Kalau Sleman kemarin ada perubahan, direfleksi itu, bukan hanya berhenti di situ. Dipanggil lagi dia, dipanggil lagi anaknya. Kira-kira hanya 1 minggu nih kamu begini? Dia jawab, tidak Pak, selama saya masih di sekolah sini, sampai saya selesai di sini, saya akan begitu, saya akan datang tepat waktu, saya tidak akan malak-malak lagi. Jadi memang apa yang akan dia lakukan ke depannya itu timbul dari dia. Kenapa? Timbul dari keyakinannya, betul. Karena dia sudah menerapkan pola restitusi ini. Dan anaknya alhamdulillah dia bergeser. Dari dia datang terlambat terus, ternyata dia datang terus, saya datang tepat waktu, kemudian dia masuk, tidak tahu kalau dia peringkat kedua atau apa itu yang dia sampaikan itu ada perubahan. Jadi hal-hal baik yang seperti itu, praktek-praktek baik yang telah dilakukan teman-teman yang lain, dilakukan oleh Bapak Ibu guru, dilakukan oleh kepala sekolah, saya yakin kita juga ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi pada kesalahan siswa, misal ada perbuatan yang melanggar, berarti intinya di situ dulu kita harus garis bawahi, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan untuk menyelesaikan itu di mana? Di sini, kuncinya di sini, di restitusi. Kalau pola restitusi ini sudah dilakukan, maka kita ada pada posisi manajer. Itu. Posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi bukan hanya dirinya ya, tapi kebutuhan orang lain. Ketika kamu malak-malak temanmu, kira-kira bagaimana dengan yang dia kasihan? Gitu kan? Jadi ditanya seperti itu. Kemudian diberikan ada penekanan pada pembuatan konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi bisa sampai pada posisi, insya Allah kedepannya kita sampai pada posisi manajer ketika segitiga restitusi itu kita jalankan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk Bu Mia. Kita saling berbagi ya, Ada yang mungkin saya tahu atau Ibu Kep tahu atau teman-teman tahu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Suka dengan Ibu Rian, saya mungkin ada beberapa pertanyaan, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru Ini siapa punya? kalimat positif Ini baterainya sumber. Ini siapa punya? jangan sampai kita tahu masalahnya tetapi kita tidak bisa menemukan solusi yang baik untuknya. Selanjutnya untuk sama juga untuk apresiasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bagaimana untuk menghadapi kebutuhan dasar anak yang tentunya berbeda-beda. Dan saya juga merasa mungkin ada kesalahan saya yang di waktu sebelumnya atau sudah masa lampau itu menjadi sebuah pelajaran, dan tentunya budaya positif ini berdampak baik untuk kita Bapak Ibu guru. Makanya saya menanyakan tentang penyusunan kalimat yang positif dan apresiasi, dan bagaimana biasanya contoh di kelas saya itu kelas 10 AT1 ada beberapa anak yang memang dia notabene dalam bercerita kadang ceplos, ada yang anaknya yang cukup aktif tetapi ketika apa yang dibicarakan itu tidak mengarah ke materi misalnya, itu saya temukan di anak-anak saya
dan ada juga yang sering datang terlambat. Nah, bagaimana kira-kira saya sebagai wali kelas untuk menghadapi hal tersebut? Jangan sampai saya sebagai guru nantinya malah tidak bisa menyusun kalimat positif, gitu ya Bu Suka. Mungkin ada dari Bu Suka atau dari yang lain, saya mohon penyerahannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Harnia. Ini wali kelas dari 10 AT2 ya, permasalahan 10 AT1, mohon maaf. Permasalahan ini timbul dari diri. Permasalahan ini timbul dari siswa. Jadi tadi mengenai keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita membuat ke dalam bentuk kalimat positif. Jadi itu diyakini dulu. Sebelum membuat keyakinan kelas, anak-anak dibawa dulu berembuk. Anak-anak dibawa berdiskusi apa yang mereka mau yakini. Jadi keyakinan itu nilai-nilai yang tadi, Bu. Nilai-nilai keyakinan. Misal mereka maunya gotong royong. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada yang tadi yang Guru yang sudah sampaikan ada banyak itu. Misal mereka maunya gotong royong atau tanggung jawab. Mereka tanggung jawab. Nah, itu dipilih di situ. Ketika kamu tanggung jawab, mana yang diperlihatkan, mana perilaku yang harus terlihat, itu. Kemudian, misal kalau ditanggung jawabkan berarti menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu berarti itu keyakinan yang akan mereka bawa. Itu apalagi sifat-sifat yang akan mereka munculkan supaya dia bisa sampai pada keyakinan tanggung jawab. Jadi ketika anak-anak dibawa, dikasih tahu dulu tadi keyakinan apa ini yang ada di beberapa. Kalau di sini kan hanya profil pelajar Pancasila. Kalau tadi yang lengkap sama Burian itu banyak. Nah, kalau mereka maunya disiplin, mana itu yang apa lagi sifat yang muncul ketika disiplin itu ada. Jadi itu dibawa ke situ. Kayak bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan kan itu langsung. Mana yang tata tertib kemarin? Tata tertib ya? Iya, ya sudah ditempel. Itu tata tertib. Tapi kalau bedanya tata tertib dengan keyakinan, kalau tata tertib itu memang langsung tag di situ. Kalau kemarin kan seperti itu. Walaupun kita berarti kayak sama-sama tata tertib, tapi kan itu bukan dari siswa semua. Kalau kita mau memunculkan sesuatu disiplin positifnya, itu dari siswa. Nilai kebajikan ini. Dan itu dikalimatkan positif. Bukan ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu. Jadi semua ke arah kalimat yang positif tadi. Kemudian mengenai tadi siswanya Ibu ya, siswanya Ibu Mia yang mereka ceplos-ceplos, termasuk tadi kalau dia itu perlu dulu dikaji keyakinan apa yang dia yakini, kemudian ada kebutuhan dasar apa, diawali dulu dari situ. Termasuk dengan kasusnya Ibu Santi ya, di 10 AT2, kebutuhan dasar apa yang harus mereka penuhi? Ada 10 AT. Kebutuhan dasar apa? Jadi awalnya itu dikaji dari situ itu. Kebutuhan dasar apa? Biasanya ada beberapa kasus anak-anak itu seperti itu, pola terbiasa di sana, kemudian di sini dia mau muncul. Dia mau kelihatan dengan teman-temannya kan? Iya. Berarti ada proses penguasaan. Dia mau menguasai orang lain. Jadi kayak mau unjuk jago. Oh, kalau saya kata begini, teman-teman kan akan langsung menoleh kan? Itu pasti kan? Ketika ada anak-anak kayak misalnya di sekolah PHP itu, ketika kita praktek, anaknya langsung mengucapkan kata ini, kan semua menoleh ke dia. Nah itu kadang ada yang perasaan-perasaan begitu yang mereka inginkan. Ada kebutuhan dasar mereka mau diakui. Jadi ada proses penguasaan dalam dirinya. Ketika dia diakui, dia merasa bangga, egonya terpenuhi. Ya. Tapi setelah itu jangan lupa kita harus bawa dia ke keyakinan tadi. Kita harus kembalikan dia keyakinan. Kalau kamu berbuat seperti itu, kira-kira apakah sesuai dengan hati nuranimu? Kalau ditanyakan seperti itu apakah sesuai, pasti dia akan, oh iya ibu ya, kalau saya dikasih begini juga pasti saya tidak mau, ya kan? Kembali kemudian kalau orang lain yang kamu kasih begitu, kira-kira bagaimana? Nah, dialog-dialog yang seperti ini akan muncul ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Itu akan terjawab di situ. Jadi kebutuhan dasarnya akan ditahu, kemudian keyakinan yang mereka yakini. Setelah itu apa?
Ketika dia saya tidak boleh seperti itu, berarti dengan sendirinya itu akan mencoba merubah. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 hari siswanya akan seperti itu, tidak. Sudah di motivasi internal itu akan muncul, bukan hitungan jangka pendek, bukan hitungan hanya 1 minggu 2 minggu itu akan muncul, langsung muncul begitu, langsung berubah dia. Kayak ini kita termasuk saya yang benar terima materi di sana itu memang seketika langsung muncul, oh iya saya salah, berarti saya harus berubah. Dan itu kemungkinan bisa jadi karena itu turun. Makanya ada proses refleksi, ada proses setelah keyakinan kelas kita refleksi lagi apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Tentu prosesnya kan akan lama. Nah, untuk mengetahui itu makanya di awal-awal kita itu butuh asesmen diagnostik, ya Bu ya. Apa yang siswa ini butuhnya apa, siswa ini butuhnya apa. Dan ini kita bawa dalam proses pembelajaran. Ketika ini salah, berarti kita masuk pada segitiga restitusi. Jadi semuanya saling terkoneksi pada budaya positif. Mungkin ada tambahan dari Bu? Ya. Terima kasih. Boleh, nanti ya potongan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mia. Pertanyaan pertama, bagaimana memformulasikan kalimat positif? Bapak Ibu, sebelum masuk di keyakinan kelas, Bapak Ibu harus menyampaikan karakter-karakter, atau kalau di guru bergerak itu nilai-nilai kebajikan, ya. Kalau setahu Bapak Ibu ada berapa karakter yang ada? Berapa dari kurikulum 2006? 24 karakter. Ada 24 karakter. Kemudian masuk di kurikulum 2013 itu tinggal 18 karakter. Masuk di kurikulum Merdeka tinggal berapa? 6. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sampaikan ke siswa, inilah nilai-nilai kebajikan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi diwariskan oleh nenek moyang kita itu nilai-nilai kebajikan. Dan Bapak Ibu harus tahu, anak itu sudah membawa bakatnya, karakternya sendiri. Jadi ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Kalau dulu kita berpedoman pada anak itu seperti kertas kosong, ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum mereka itu sudah membawa bakat dan minat mereka, karakter mereka. Kita tinggal menebalkan. Yang mana kita tebalkan adalah nilai-nilai kebajikan. 24 karakter tadi, 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, supaya anak-anak jangan terbawa ke hal-hal yang tidak baik, karena akan ada orang-orang yang ceplos-ceplos yang menyampaikan, coba keyakinan kelas apa yang kalian pasti ada makan. Nah, apa saja yang mereka sebutkan, sehingga perkenalkan dulu Bapak Ibu, perkenalkan dulu nilai-nilai kebajikan. Jangan langsung hari ini kita akan menyusun atau kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu dari diri kalian sendiri. Kalau saya pagi-pagi itu pasti boleh dibuat tidak tepat waktu. Kalau saya juga macam apa, saya mau formulasi kalimat apa yang itu. Nah, jadi itu ya. Jadi sampaikan dulu nilai-nilai kebajikan sehingga tidak gaul. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri setiap manusia. Tetapi kita harus lihat, ya, posisi kontrol yang mana ada pada guru. Guru itu digugu dan ditiru, ingat itu. Dan ada tupoksi yang akan kita jalankan, mau tidak mau harus ke sana, ya. Jadi posisi kontrol ada sebagai pembuku, ini ada juga sama saya. Sekali-sekali Pak Agus, Ibu jangan kesan Pak Agus. Hukum, ya. Ada posisi kontrol, ya. Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah. Ini yang ada pada kita. Dan supaya alhamdulillah kita mendapatkan materi ini, mulai kita kikis-kikis, kita minimalkan. Pasti ada itu. Kalau kita marah di baru-baru di kelas ini ditanya, apakah kepala sekolah bisa marah? Kami menjawab bisa, harus, ada yang bisa, ada yang nggak wajib, karena kita masuk pada posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Jadi bukan berarti sebagai atasan memang harus marah, tidak.
Kami juga sebagai kepala sekolah manusia ketika bawahan kami tidak sesuai pasti kita akan undang. Tapi posisi kontrol ini bukan marah langsung bentak, nggak apa-apa bagaimana, tidak. Itu tidak. Itu membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sebagai guru di kelas sebagai teman, biasanya saya sebagai teman Ibu Santi, pokoknya tadi saya dia traktir di ibu sama kami, dia traktir saya di pohon cinta, langsung saya bodong, ya, pertamanya ya jangan boleh gratifikasi, ya sebagai teman kita, saya juga sebagai kepala sekolah, bukan saya memposisikan sebagai kepala sekolah, enggak kepala sekolah tidak, ya kita sebagai teman. Selesai. Kemudian sebagai pengontrol juga, Bapak Ibu guru di kelas juga sebagai pengontrol. Sehingga itu terangkum dalam manajer, ya, sebagai pengelola kelas. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Ibu Kep, luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah paling tidak sudah ada pencerahan sedikit, ya, pencerahan dari materi yang kami bawakan. Masih ada pertanyaan? Cukup? Kalau pas, saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Kira-kira perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Atau bisa hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu? Kemudian posisi kontrol apa yang akan dipilih setelah mengikuti sesi ini? Ada yang bisa menyampaikan? Kita berefleksi. 1-2 orang. Setelah sesi ini, hal perasaan apa yang muncul? Bisa di situ saja atau di sini? Ada? Oke, Ibu Musrifah, monggo Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan oleh kedua pemateri diseminasi kita, jadi perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini yang saya rasakan adalah saya melihat hal-hal baru yang ternyata mungkin selama ini sebenarnya sudah ada di benak tapi belum pernah terrealisasikan, seperti mencari tahu sedetail mungkin keadaan siswa untuk lebih memahami mereka. Jadi kita tidak asal memberikan sebuah hukuman yang mungkin tidak tepat sasaran. Terus hal baru yang merubah paradigma, jadi menurut saya ketika kita sudah mengetahui kondisi, kita juga harus menyesuaikan sebuah tindakan timbal balik yang mungkin sama-sama menyadarkan bahwa kita memberikan bukan hukuman, lebih ke perasaan kita saling membutuhkan. Anda sebagai siswa dan saya sebagai guru, Anda memiliki kewajiban dan tugas, kami juga sama-sama memiliki tugas dan kewajiban untuk mensukseskan kegiatan belajar kita selama menjadi pendidik dan peserta didik di SMK Taluditi. Untuk posisi kontrol setelah dipaparkan, ketika di awal ditanya saya memposisikan diri sebagai teman, setelah dipaparkan dengan sedemikian rupa, pasti ada keinginan untuk belajar menjadi manajer. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya dulu Ibu ya. Ada lagi? Mohon perhatian Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Mohon izin, mungkin ada bapak-bapak yang bisa mewakili untuk pemberian refleksi. Jadi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, atau hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, kemudian posisi kontrol apa yang akan dipakai setelah mengikuti sesi ini? Mungkin ada dari Pak Bidin atau dari Pak Imam Mutaro? Imam Mutaro mana dia? Ya, Pak Bidin boleh? Perwakilan Pak Imam Mutaro. Ya. Gak apa-apa, belajar. Dari tahu menjadi tahu.
Mana? Enggak. Siapa? Pak Abidin aja ya? Habisin ya. Pak Abidin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hasil refleksi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak tentunya memberikan paradigma yang baru untuk kami sebagai guru-guru di SMK Negeri 1 Taluditi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tentunya perasaan yang senang, karena setelah kami mengikuti, apa yang kami lakukan sebenarnya bukan salah, tetapi perlu ditingkatkan kembali untuk bagaimana anak-anak yang nantinya, anak siswa kita nantinya akan menjadi anak-anak yang berguna bagi dirinya sendiri, dan tentunya nanti dia akan menjadi penggerak ke depannya. Ketika dia nantinya menjadi guru di masa akan datang, maka akan menjadi guru yang memiliki paradigma yang bagus. Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma Anda? Tentunya bagaimana kita dalam menyikapi, dalam memberikan paradigma kepada anak-anak yang tadinya mungkin yang selama ini saya berikan hukuman, kemudian hukuman yang lain, ini akan kita rubah menjadi posisi kontrol nantinya ya. Karena di situ tadi ada beberapa 5 dan kita bisa mengetahui kebutuhan dasar bagi siswa. Ini loh yang dibutuhkan siswa selama ini. Tinggal kita memilih mana yang terbaik. Dan tentunya Bapak Ibu di sini adalah menginginkan siswa-siswa yang nantinya menjadi siswa yang memiliki suri tauladan untuk dirinya sendiri terutama. Dan kita akan menjadi contoh bagi siswa itu sendiri. Kalau siswanya kita sudah aja untuk seperti ini, maka gurunya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, semuanya berawal dari hati nurani kita. Kalau hati nurani kita sudah bergerak, insya Allah akan bergerak semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita ke depannya menjadikan sekolah yang bagus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk di guru penggerak dan mudah-mudahan menjadi contoh dan menjadi penggerak bagi teman-teman yang lain, sehingga nantinya betul-betul merefleksi pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi 2 refleksi yang disampaikan oleh Ibu Musrifah dan Pak Abidin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi mari kita berkolaborasi bersama, kita memajukan pembelajaran ke siswa. Tujuan pendidikan kita, tujuan kita ada di sini adalah murid. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. SMK Negeri 1 Taluditi sesuai dengan visi yang ada itu lebih berkualitas. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kep, Ibu Farida Mangkasese yang telah meluangkan waktu, telah menambah spirit bagi kami untuk menjalani sesi pendidikan pada guru penggerak. Terima kasih juga kolaborasi dari teman-teman. Terima kasih dukungannya. Sekali lagi, semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian pemaparan dari teman kita Ibu Sukawati. Semoga akan bermanfaat yang sebesar-besarnya nanti untuk kita di kemudian hari. Amin. Untuk saat ini kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kepala SMK Negeri 1 Taluditi atas nama Farida Manggas. Pada kesempatan ini akan memberikan umpan balik terhadap calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Taluditi, di mana calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Taluditi sudah 2 bulan melaksanakan pendidikan guru penggerak
dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan rasa disiplin itu ada. Ditandai dengan setelah mereka mengikuti pendidikan guru penggerak dan menerima materi pada pendidikan guru penggerak, mereka melaksanakan diseminasi ke rekan sejawat setiap sebulan sekali, melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat apa yang mereka terima dari kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan guru penggerak, mereka terapkan juga di SMK Negeri 1 Taluditi, sehingga rekan guru maupun teman sejawat yang ada di SMK Negeri 1 Taluditi selalu update dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum, terutama kurikulum Merdeka. Kemarin mereka menyampaikan materi budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Taluditi menjelaskan budaya positif ke rekan sejawat dan akan menerapkan di semester genap bagaimana cara menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.